Bab 1546, sebuah langkah yang menakjubkan. Kaisar, setelah mendapatkan cairan bencana, berapa banyak jiwamu yang bisa dipulihkan? Julian bertanya pada Kaisar Jinghong di Istana Abadi. Yang dikhawatirkannya sekarang adalah berapa banyak kekuatan jiwa Kaisar Jinghong yang dapat dipulihkan setelah memperoleh cairan kesengsaraan. Kaisar Jinghong berkata, itu tergantung pada kelangkaan cairan kesengsaraan. Kenapa? Ada hal seperti itu. Julian sedikit tertegun. Ya. Kaisar Jinghong berkata, cairan kesengsaraan adalah benda ajaib yang lahir dari kesengsaraan surgawi, dan kesengsaraan surgawi juga terbagi menjadi beberapa alam. Jika Anda hanya mendapatkan cairan kesengsaraan dari kesengsaraan surgawi saat Anda menerobos alam abadi, maka efeknya tidak akan begitu bagus. Jika itu adalah cairan bencana yang muncul di alam kaisar, itu seharusnya dapat memulihkan sekitar setengah dari kekuatan jiwa. Jadi begitulah adanya. Julian akhirnya mengerti. Setelah bertanya, dia akhirnya bereaksi dan menatap Bilqis yang duduk di seberangnya. Melihat ekspresi Bilqis yang tertekan, dia tampak bingung dan bertanya, ada apa? Tidak ada. Bilqis berbicara dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Oh, benar juga. Julian bertanya, dari alam kesengsaraan surgawi kultivator manakah cairan kesengsaraan yang aku lelang itu berasal? Ah! Bilqis sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Julian akan menanyakan hal ini. Kenapa? Sulit untuk menjawabnya. Tanya Julian. Bilqis berkata, ini adalah cairan kesengsaraan yang diperoleh orang-orang kuat klan kita dari para kultivator alam ilahi selama kesengsaraan mereka. Alam dewa. Julian tampak kecewa. Dia tahu bahwa semakin kuat kesengsaraan surgawi, semakin baik efek cairan kesengsaraan itu. Jika berada di alam dewa, efeknya akan rata-rata dan tidak sekuat di alam kaisar. Ada apa? Apakah kamu masih ingin mendapatkan cairan malapetaka dari malapetaka kaisar? Bilqis memutar matanya ke arah Julian. Julian tidak berkata apa-apa lagi. Dia menatap ruangan itu dengan sabar. Tidak lama kemudian, anggota keluarga Ouyang muncul di ruangan itu dengan cairan bencana dan gulungan kuno, dan menyerahkannya kepada Bilqis. Bilqis menyerahkannya kepada Julian dan berkata, hitunglah dan lihat apakah ada yang salah. Jika tidak ada yang salah, tinggalkan napasmu di atasnya. Julian mengambilnya dan melihatnya. Cairan bencana itu ditampung dalam botol transparan. Hanya ada satu tetes, seukuran ibu jari, dan warnanya ungu. Samar-samar, terlihat beberapa prasasti ungu mengalir. Di Istana Abadi, suara Kaisar Jinghong terdengar, ya, itu adalah cairan kesengsaraan. Julian mengambil gulungan kuno itu dan mulai membacanya. Dia membuka gulungan itu, yang panjangnya sekitar 1 meter dan lebarnya 1 meter. Ada beberapa garis aneh yang terukir di atasnya, yang tampak seperti gambar hantu. Julian pun tidak mengerti apa ini. Di Istana Abadi, terdengar suara Kaisar Jinghong, saya tidak memahaminya untuk saat ini. Ambillah kembali dulu dan saya akan mempelajarinya dengan saksama. Julian kemudian menyingkirkan cairan bencana dan gulungan kuno. Setelah menyimpannya, dia meninggalkan jejak napasnya pada kristal yang terlihat hitam. Setelah bekerja sebagai persimpangan, dia berbalik dan pergi. Hei, tunggu. Bilqis berdiri dan memanggil Julian. Julian menoleh dan menatapnya, lalu bertanya, ada apa? Apakah ada hal lain? Bilqis berkata, kamu telah menyinggung Kun-kun, penguasa alam Yuanling. Dari apa yang aku tahu, Kun-kun adalah orang yang kejam. Apakah kamu akan pergi seperti ini? Apakah kamu tidak takut padanya? Bilqis mengingatkan. Julian tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik dan pergi. Dia meninggalkan pertemuan itu dan muncul di jalan luar. Kun-kun mengetahuinya ketika Julian meninggalkan ruang pribadi. Karena dia telah memperhatikan setiap gerakan Julian, dan Julian telah mengambil cairan bencana yang menjadi haknya, bagaimana dia bisa melepaskannya. Begitu Julian keluar dari tempat pelelangan, dia dihadang oleh seorang pria parubaya. Pria parubaya itu berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jubah abu-abu, berwajah bulat dan ekspresi muram. Julian sedikit mengernyit. Orang yang menghalangi jalan tidak lain adalah Kun-kun. Kun-kun mengulurkan tangannya dan berkata dengan dingin, berikan padaku. Julian segera mengetahui identitas orang ini, dia adalah Kun-kun. Tepat saat dia hendak berbicara, sebuah suara dingin datang dari belakangnya, Kun-kun, menurutmu tempat apa ini? Julian berbalik dan melihat Bilqis keluar. Dia berjalan mendekat dan muncul di hadapan Julian, menatap Kun-kun dan berkata, ini adalah kota Pil, wilayah Paviliun Pil. Beranikah kamu mengambil tindakan di kota Pil? Nona Ouyang, ini urusan saya dan tidak ada hubungannya dengan Anda. Kun-kun takut pada Paviliun Pil dan keluarga Ouyang, tetapi dia tidak takut pada Bilqis. Dia adalah tamu terhormat keluarga Ouyang. Cobalah untuk membujuknya. Kun-kun mendengus dingin dan berkata, anak ini sudah keluar dari rumah lelang keluarga Ouyang. Apa yang terjadi? Apakah keluarga Ouyang ingin melindungi anak ini? Ya, kata Bilqis, dia, keluarga Ouyangku telah mengamankannya. Julian melirik Bilqis. Tanpa diduga, wanita dari keluarga Ouyang ini cukup baik. Dia begitu kuat meskipun dia tahu bahwa Kun-kun di depannya adalah penguasa dunia. Cairan kesengsaraan, aku akan memesannya.
Ekspresi Kun Kun berubah muram, dan aura yang amat kuat menyeruak dari tubuhnya. Aura ini membentuk medan magnet yang mengerikan. Medan magnet ini begitu mengerikan sehingga bahkan Bilqis, yang telah mencapai tingkat Kaisar Semu, tidak dapat menahan kekuatan ini, dan statusnya terguncang dan dia terus mundur. Namun, pada saat ini, Kaisar Jinghong di Istana Abadi menjadi marah. Pergi. Dia melambaikan tangan dengan santai. Saat dia bergerak, tangan Julian mengikutinya. Julian menggerakkan tangannya, dan dalam sekejap, berbagai cara langit dan bumi berevolusi di telapak tangannya. Berbagai cara langit dan bumi berkumpul bersama untuk membentuk kekuatan yang sangat kuat. Inilah kekuatan Tao tertinggi. Meskipun Kaisar Jinghong telah kehilangan tubuh fisiknya dan hanya sedikit jiwanya yang tersisa, pemahamannya tentang Tao masih ada. Sekarang dia sendiri yang bertindak dan dengan satu pukulan biasa, dia berhasil memukul mundur Kun Kun. Kun Kun hendak bergerak, tetapi Julian mengambil langkah pertama. Dia hanya merasakan suatu kekuatan mengerikan menyebar, tubuhnya terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah, retakan pun muncul di segel daunnya. Tao macam apa ini? Kun Kun terkejut. Bilqis di belakangnya juga terkejut dan menatap Julian dengan takjub. Dia tidak merasakan aura apapun dari Julian. Dia hanya melihat Julian melambaikan tangannya dengan santai dan Kun Kun pun kalah. Dalam keadaan normal, Kaisar Jinghong tidak akan mengambil tindakan, karena setiap kali dia mengambil tindakan, itu akan menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Tetapi sekarang setelah dia mendapatkan cairan kesengsaraan, itu berbeda. Kekuatan jiwanya dapat dipulihkan banyak. Julian juga diam-diam merasa takjub. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang pernah berada di puncak Kaisar 9 Surga, dia mengalahkan Kaisar 4 Surga hanya dengan gerakan biasa. Kota Pil di sini sangat ramai, dengan banyak orang kuat berkumpul di sekitarnya. Semua pria kuat itu tercengang. Julian mengabaikan pandangan aneh di sekelilingnya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berjalan keluar dari kota Pil, dan menuju ke pegunungan tempat Paviliun Pil berada. Dia segera tiba di Paviliun Pil. Dia memasuki Paviliun Pil tanpa rintangan apapun dan akhirnya memasuki kota langit. Setelah kembali ke Mansion Pil, Julian kembali ke halaman dan langsung masuk ke Immortal Mansion. Kaisar sangat kuat. Di Istana Abadi, Julian mengangkat ibu jarinya dan menatap Kaisar Jinghong yang ilusi di depannya dan tidak bisa tidak memujinya. Kaisar Jinghong tersenyum tipis dan berkata, itu bukan apa-apa. Cepat atau lambat, kamu akan mencapai levelku, atau bahkan melampauiku dan mencapai level Dewa Leluhur. Bab 1547, Suen. Kaisar Jinghong sepenuhnya benar. Asalkan rencananya berhasil. Selama dia dapat menghancurkan jalan surga dan makhluk kuat misterius di balik jalan surga, Julian tidak hanya akan mencapai alam Dewa Leluhur, tetapi dia bahkan dapat melampaui alam Dewa Leluhur dan mencapai alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ngomong-ngomong, Kaisar Agung, Anda membantu saya. Apakah Anda tidak takut dengan konsekuensinya? Tanya Julian. Saat dia masih sangat lemah, Zuzu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan bertindak gegabah karena dia takut akan sebab dan akibat. Kaisar Jinghong tersenyum dan berkata, apa yang perlu dikhawatirkan? Saat Anda mewarisi Istana Abadi, kita sudah tercemar oleh sebab dan akibat yang besar. Semua ini tidak ada apa-apanya. Julian tidak bertanya lagi. Dia mengeluarkan gulungan yang dibelinya dan bertanya, apa ini? Kaisar Jinghong mengambil gulungan kuno itu dan membacanya dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia berkata, teks di atasnya adalah teks ajaib dari zaman kuno. Ketika saya bepergian di alam semesta, saya melihat teks serupa di sebuah relik. Hah! Julian merasa gembira. Dia tahu bahwa Kaisar Jinghong pasti mengenali tulisan semacam ini. Lagi pula, demi menemukan dunyi kesayangannya, Kaisar Jinghong telah menjelajah ke seantero jagat raya dan melewati banyak tempat berbahaya. Kaisar Jinghong meletakkan gulungan kuno itu dan berpikir keras. Setelah beberapa lama, dia berkata perlahan, zaman kuno adalah era yang cemerlang. Di era itu, Kaisar bukanlah puncak dalam kultivasi. Titik akhir dari kultivasi adalah Dewa Leluhur. Namun, hanya sedikit yang bisa mencapai tingkat Dewa Leluhur. Teks yang tercatat pada gulungan kuno ini disebut Suen. Apa yang disebut teks leluhur mungkin berarti teks yang beredar di antara para Dewa Leluhur. Karena ada jalan surga di dunia ini, semuanya berada di bawah yurisdiksi jalan surga, dan jalan surga mengetahui segalanya di dunia ini. Jika ada teks leluhur yang mencatat sesuatu, maka jalan surga tidak akan mengetahuinya. Julian mendengarkan dengan saksama, dan setelah mendengar ini barulah ia mengerti bahwa ini adalah teks leluhur, sebuah eksistensi yang melampaui segalanya. Bahkan jalan surga tidak dapat merasakan apa yang terekam dalam teks leluhur. Dia menatap Kaisar Jinghong dan bertanya, Kaisar, apakah Anda kenal Suen? Kaisar Jinghong menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah melihat dan mempelajarinya, tetapi saya tidak mahir dalam hal itu. Teks leluhur di atasnya sangat rumit. Saya akan membutuhkan waktu untuk menguraikannya. Jangan khawatir, saya akan segera menyelesaikannya. Akan minum cairan kesengsaraan terlebih dahulu dan menunggu sampai kekuatanku membaik. Setelah pulih sedikit, aku akan mencoba memecahkannya. Julian bertanya, setelah meminum cairan bencana, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Kaisar Jinghong melirik setetes cairan bencana di atas meja dan berkata, segera.
Julian mengangguk pelan. Mendengar perkataan Kaisar Jinghong, hatinya terasa lega. Dia tidak tinggal lama di Istana Abadi. Dia meninggalkan Istana Abadi dan muncul di dunia luar lagi. Keluar dari ruangan. Begitu aku meninggalkan ruangan, aku melihat Harmoni duduk dengan murung di kursi batu di halaman. Julian menghampiri dan bertanya, ada apa? Kenapa kamu begitu tertekan? Harmoni segera berdiri dan berkata, Guru, Anda akhirnya muncul. Saya mengalami kesulitan dalam kultivasi saya. Oh, apa masalahnya? Ceritakan padaku, kata Julian. Dia menyesalinya saat dia membuka mulut. Dia menepuk dahinya sendiri dan berpikir, mengapa aku begitu banyak bicara? Harmoni sangat gembira dan segera menceritakan kesulitan yang dihadapinya. Guru, aku memiliki tubuh suci 5 elemen, yang merupakan tubuh yang sangat baik untuk berlatih pembalikan 5 elemen. Namun, terlalu sulit untuk menempa arai pembalikan 5 elemen di tubuhku, dan ini adalah langkah pertama dalam berlatih pembalikan 5 elemen. Prasyarat untuk mengolah formasi pembalikan 5 elemen adalah mengolah 5 organ internal menjadi keilahian 5 elemen, dan menggunakan kekuatan keilahian untuk saling mendukung dan menahan, terus-menerus berubah menjadi kekuatan baru. Namun, ini terlalu sulit. Saya sudah mencoba berkali-kali, tetapi tidak berhasil. Saya tidak dapat mengubah kelima organ dalam saya menjadi dewa 5 elemen. Guru, seperti apa bentuk segel 5 elemen Anda? Bisakah Anda memanggilnya agar saya dapat melihatnya? Ini. Julian ragu-ragu. Apa itu ketuhanan 5 elemen dan apa itu segel Dao 5 elemen? Dia sekarang hanya berada di alam abadi dan belum mengolah keilahian, apalagi segel Dao. Adapun kelima organ internalnya, mereka telah lama mengintegrasikan asal-usul 5 elemen. Dia secara tidak sadar memanggil asal-usul 5 elemen. 5 harta karun tak terkalahkan muncul di depannya. Melihat Harmoni yang tampak bingung, dia bertanya, apakah ini yang kamu bicarakan? Harmoni tercengang. Dia tidak tahu apakah ini adalah segel Dao, tetapi dia merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dalam asal-usul 5 elemen. Julian takut Harmoni akan menyadari sesuatu, jadi dia segera menyingkirkan Five Elements Origin. Dengan sedikit rasa malu di wajahnya, dia berkata, kau harus mengikuti jalanmu sendiri. Aku tidak bisa mengajarimu apapun. Harmoni akhirnya bereaksi dan bergumam, seperti yang diharapkan darimu, Guru. Segel Dao 5 elemen sangat ajaib. Harmoni hanyalah seorang kaisar semu, bagaimana dia bisa tahu asal-usul 5 elemen? Dia pikir itu adalah segel Tao yang dikembangkan oleh Julian. Selain itu, sebagian besar kaisar hanya mempraktikkan satu segel Dao, tetapi Julian secara langsung mempraktikkan 5. Kuat, terlalu kuat. Tidak jauh dari sana, Zahir juga melihat pemandangan ini. Dia terkejut. Dia tidak berjalan sampai Julian menyingkirkan asal mula 5 elemen. Suara itu datang sebelum orang itu mendekat. Senior Julian, Anda hebat. Julian dan Harmoni keduanya berbalik untuk melihat. Zahir mengacungkan jempol dan berkata, Senior, kamu terlalu kuat. Aku sudah lama tidak senang dengan Master Alam Yuanling, tapi aku tidak menyangka dia berani menimbulkan masalah untukmu. Ini pelajaran yang bagus. Benar-benar hebat. Itu benar sekali. Zahir duduk dan mulai berbicara tanpa henti. Senior, kamu tidak tahu bahwa kepindahanmu telah menyebabkan keributan besar. Sekarang semua orang kuat di kota Pil menebak identitasmu. Harmoni tampak bingung dan bertanya, apa yang terjadi? Zahir menjelaskan, begini, Senior pergi untuk berpartisipasi dalam pelelangan keluarga Ouyang, tetapi penguasa alam Yuanling membuat masalah bagi Senior dan berani menghalangi jalan Senior. Pada akhirnya, Senior dengan santai memukulnya dan menghancurkannya segel Tao-nya. Ini terlalu kuat. Dia menatap Julian dengan penuh semangat. Dia belum pernah melihat Julian memperlihatkan kekuatan Tao. Tapi sekarang saya mendengarnya. Sebagai seorang pendekar sakti setingkat kaisar, beliau berkata bahwa saat Julian melancarkan gerakan, seluruh hukum langit muncul di telapak tangannya, dan kekuatan semua hukum itu menyatu, mengalahkan Kun Kun dalam sekejap. Julian tampak malu. Dia terbatuk pelan dan berkata, jangan menonjolkan diri, jangan menonjolkan diri. Zahir segera mengerti dan berkata, aku tahu, tetaplah bersikap rendah hati, tetaplah bersikap rendah hati. Itu benar. Dia teringat sesuatu dan bertanya, Senior, beginilah yang terjadi. Wanita tertua dari keluarga Ouyang datang kepadaku secara khusus untuk menanyakan tentangmu. Dia juga menyiapkan makan malam dan ingin mengundangmu. Apakah kamu akan pergi? Zahir menatap Julian dengan penuh semangat. Dia sangat berharap Julian akan pergi. Dia telah lama mengejar Bilqis, namun Bilqis selalu mengabaikannya. Ini adalah kesempatan. Jika Anda memahaminya dengan baik, Anda pasti bisa memenangkan Bilqis. Dia. Julian berpikir keras. Bilqis cukup hebat. Dia tahu betapa hebatnya Kun Kun, tetapi dia tetap berusaha membantunya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tidak apa-apa, ayo kita pergi ke kota Pil untuk jalan-jalan lagi. Bab 1548, Sukses. Kapan? Tanya Julian. Zahir berkata, malam ini. Julian menatap langit, hari sudah sore dan hampir malam. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, ayo berangkat. Baiklah, aku akan segera memberitahu Bilqis dan memintanya untuk mempersiapkan upacara yang lebih besar.
Zahir segera memberitahu Bilqis. Setelah pelelangan, Bilqis mulai menebak identitas Julian lagi. Dia secara khusus menemukan Zahir. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya dia mengambil inisiatif untuk menemukan Zahir. Melalui Zahir, dia secara kasar memahami latar belakang Julian. Dia adalah pria yang sangat kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatannya adalah yang terbaik di dunia. Bahkan Master Pavilion tua yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun tidak lawannya. Setelah mengetahui hal ini, Bilqis sangat terkejut hingga dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Julian, seorang anak laki-laki yang tampaknya biasa saja, ternyata memiliki kekuatan sebesar itu. Dia mengusulkan untuk mengundang Julian mengunjungi rumah Ouyang. Begitu Zahir melihat kesempatan, dia bersumpah untuk mengundang Julian. Bilqis sedang duduk di halaman rumah besar itu ketika dia tiba-tiba menerima berita dari Zahir. Setelah mendengar berita itu, dia langsung menjadi bersemangat dan segera menjadi bersemangat. Dia memerintahkan, cepat, semua anggota rumah besar bergerak. Bersiap untuk menyambut Julian. Begitu Bilqis berbicara, semua anggota keluarga Ouyang mulai bergerak. Hal ini menarik perhatian beberapa tetua. Seorang tetua segera menemukan Bilqis dan bertanya dengan tatapan memarahi, "Bilqis, apa yang kamu lakukan?" "Penatua Agung, aku ingin mengundang Julian untuk menjadi tamuku di rumah. Dia adalah orang kuat yang membeli cairan kesengsaraan di pelelangan, dan orang kuat yang menghancurkan segel Kun Kun Dao dengan satu gerakan." Bilqis berbicara dengan penuh semangat. Ziyu, tetua agung keluarga Ouyang, sedikit tertegun. Dia juga datang ke pelelangan hari ini. Dia tahu tentang perseteruan antara Julian dan Kun Kun, dan juga mendengar tentang Julian yang melukai Kun Kun. Sekarang seluruh kota Pil berspekulasi tentang identitas Julian. Tanpa diduga, Bilqis telah mengundang Julian. Ziyu menatap Bilqis dengan bingung dan bertanya, "Bilqis, bagaimana kamu bisa mengundang orang kuat seperti Julian?" Bilqis berkata, "Tuan muda memiliki hubungan yang baik dengan pria kuat ini. Tuan muda bertemu dengannya di luar ketika dia keluar untuk pelatihan. Dia sekarang tinggal di Mansion Pil di Sky City. Saya diundang oleh Tuan muda. Mari kita pergi ke sana. Jangan bicarakan itu sekarang. Aku akan pergi dan bersiap. Kita tidak boleh membiarkan senior berpikir bahwa kita mengabaikannya." Bilqis segera pergi untuk bersiap. Ziyu berpikir sejenak, lalu berbalik dan pergi. Ia merasa perlu memberitahu ketua klan tentang masalah ini. Keluarga Ouyang, halaman belakang. Di ruang rahasia. Seorang lelaki setengah baya tengah duduk bersila, dengan tulisan-tulisan misterius muncul di sekujur tubuhnya, sangat misterius. Dia mengenakan jubah putih dan sangat tampan. Dia adalah salah satu tamu terpenting di Pavilion Pil, seorang kaisar agung, dan seorang alkemis tingkat kaisar. Dia adalah Bayan. Bayan sangat terkenal di dunia ini, dan ketenarannya bahkan tidak kalah dengan Master Pavilion Pil. Kepala keluarga. Tetua Agung Ziyu datang mendekat dan memanggil dengan ekspresi hormat di wajahnya. Bayan menghentikan latihannya, menahan napas, berdiri, menatap Ziyu yang muncul di ruang rahasia, dan bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Ziyu menceritakan apa yang terjadi di pelelangan hari ini. "Oh." Bayan sedikit terkejut dan berkata, "Seorang pria kuat misterius, dengan gerakan yang begitu murah hati, menghancurkan segel Dao Kun Kun hanya dengan satu gerakan." "Ya," kata Ziyu. Bayan berkata, "Pria sekuat itu datang ke keluarga Ouyang saya, jadi kita harus memperlakukannya dengan baik." Semua anggota keluarga Ouyang mengambil tindakan. Hanya untuk menyambut kedatangan Julian. Keluarga Ouyang jelas merupakan salah satu keluarga terbaik di kota Pil. Bahkan jika kepala Pavilion Pil datang sendiri, keluarga Ouyang tidak akan bersusah payah. Seluruh kota Pil juga membahas masalah Julian. "Kau tidak melihatnya. Senior itu terlalu kuat. Hanya dengan satu lambaian tangannya, Kun Kun dikalahkan. Hanya dengan satu lambaian tangannya, segel Dao Kun Kun hancur. Jadi begitu. Senior muda ini sangat kuat. Dia dapat menjalankan semua hukum alam semesta dengan mudah. Jadi apa asal-usul senior ini? Saya tidak tahu tentang itu." Di kota Pil, semua orang mulai dari Kaisar Agung hingga Kultivator Abadi mendiskusikan Julian dan mencoba menebak asal-usulnya. Pada saat ini, Julian telah meninggalkan kota langit bersama Zahir dan berjalan perlahan menuju kota Pil, ditemani oleh Harmony. Begitu saya meninggalkan kota langit dan muncul di jalan pegunungan di luar puncak utama Pavilion Pil, seorang wanita cantik berjalan mendekat. Wanita itu mengenakan gaun putih dan lencana alkemis di dadanya. Dia sangat cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia adalah wanita cantik yang menakjubkan. Julian. Ketika wanita itu melihat Julian dan yang lainnya datang di depannya, dia tertegun sejenak, lalu dengan cepat berjalan dan berdiri di depan Julian. Dengan ekspresi terkejut di wajah cantiknya, dia bertanya, "Mengapa kamu di sini?" "Mika." Julian juga menatap Mika dan sedikit tertegun. Wanita di depannya adalah Mika, yang ditemuinya saat dia sedang memurnikan dan menjual pil. "Adik perempuan, mengapa kamu kembali?" Zahir juga sedikit terkejut, lalu bertanya, "Apakah kalian saling kenal?" Mika juga tercengang. Mungkinkah Julian dibawa kembali oleh kakak tertua?
Julian tersenyum dan berkata, aku pernah bertemu dengannya sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kalau dia ternyata adalah adikmu. Mata Zahir berputar, dan dia segera menarik Mika ke samping dan bertanya dengan suara rendah, adik perempuan, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa mengenal senior Julian? Senior. Mika sedikit tertegun. Dia segera sadar dan menyadari bahwa tidak berlebihan jika menyebut seseorang yang dapat dengan mudah mengeluarkan senjata ajaib kaisar sebagai senior. Dia menceritakan tentang pengalaman Julian sebelumnya menjual pil di apotek Pavilion Pil. Setelah mendengar ini, Zahir akhirnya mengerti. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia berkata, Bilqis mengundangmu untuk makan malam di rumah Ouyang. Sekarang kamu sudah kembali, ayo kita pergi bersama. Aku masih harus melapor pada ayahku. Sebelum Mika selesai berbicara, dia disela oleh Zahir, yang berkata, tidak perlu panik selama 1 atau 2 hari. Sambil berkata demikian, dia menarik Mika ke arah Julian, memegang tangan Julian, meletakkan tangan Mika di tangan Julian, dan berkata sambil tersenyum, senior, adikku ada di tanganmu. Julian tercengang. Mika tersipu dan segera menarik tangannya. Dia berkata dengan wajah mengeluh, kakak, apa yang kamu lakukan? Zahir tersenyum dan berkata, senior, saya pemalu dan belum pernah berpacaran. Saya hanya perlu berkencan beberapa kali lagi. Julian terdiam. Ternyata Zahir mencoba menjodohkannya dengan Mika. Aku kembali dulu, kita bicara nanti. Mika berkata demikian lalu lari cepat. Setelah dia pergi, Zahir bertanya sambil tersenyum, senior, bagaimana kabar adikku? Julian berkomentar, lumayan, cukup cantik. Zahir tersenyum cerah, tiba-tiba bertepuk tangan, dan bersorak, selesai. Bab 1549, Perjamuan. Zahir merasa sangat bahagia. Julian adalah orang yang sangat berkuasa. Selama dia bersama Mika, mereka adalah saudara. Siapa yang berani menindasnya di dunia luar di masa depan? Senior, silakan. Dia tersenyum dan menyapa Julian. Julian tidak mengatakan apa-apa. Beberapa orang segera pergi dan segera tiba di Kota Pil. Kota Pil adalah rumah bagi banyak orang kuat, dan Julian menimbulkan sensasi begitu dia muncul. Jalanan penuh dengan orang. Orang-orang ini secara sadar memberi jalan bagi pihak lain. Itu dia. Pemuda yang mengikuti Master Pavilion Muda adalah pria super kuat yang mengalahkan Kun Kun dengan mudah. Apakah dia pria yang sangat kuat? Aku tidak tahu. Auranya sangat lemah. Apa yang kamu tahu? Ini yang disebut bersikap rendah hati. Apakah kamu tahu cara bersikap rendah hati? Terjadi diskusi terus-menerus di mana-mana. Julian juga mendengar pembicaraan itu. Dia tidak menyangka bahwa solusi santai Kaisar Jinghong untuk suatu masalah akan menimbulkan kegemparan. Sekarang dia tidak bisa bersikap rendah hati meskipun dia ingin. Semoga tidak ada masalah yang timbul karenanya. Julian berpikir dalam hati. Tak lama kemudian, mereka muncul di depan rumah keluarga Ouyang. Ini adalah rumah mewah dan megah. Jalanan di luar rumah ditutupi karpet merah. Di gerbang rumah, banyak orang berkumpul, dipimpin oleh Bilqis. Turut mendampinginya adalah Ziyu, tetua agung keluarga Ouyang, dan beberapa tokoh inti keluarga Ouyang. Semua orang ini menatap ke kejauhan, menunggu Julian muncul. Tetapi Bayan tidak muncul. Dia adalah seorang kaisar agung dan juga seorang alkemis tingkat kaisar. Dia sombong, dan meskipun Julian sangat kuat, dia tidak muncul untuk menyambutnya. Ini aku datang. Saya tidak tahu siapa yang memanggil. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua mata tertuju ke kejauhan, memperhatikan ketiga orang yang mendekat. Zahir juga menunjuk ke depan dan berkata, senior, ada di depan. Di depan adalah rumah Ouyang. Keluarga Ouyang tidak biasa. Patriark adalah seorang kaisar agung dan seorang alkemis tingkat kaisar. Dia memiliki prestise yang sangat tinggi di dunia ini. Petik 2. Zahir juga secara singkat menjelaskan beberapa hal tentang keluarga Ouyang kepada Julian. Bilqis jelas merupakan seorang selebriti di Kota Pil. Kekuatannya tidak tinggi, hanya kaisar semu, tetapi dia memiliki jiwa bisnis. Seorang wanita mengelola seluruh industri keluarga Ouyang. Ada banyak pria kuat yang mengejarnya, tapi tidak ada yang menyukai gadis ini. Berbicara tentang ini, Zahir merasa tersesat, karena selama ini dia mengejar Bilqis, namun Bilqis selalu mengabaikannya. Julian mengangguk sedikit. Tak lama kemudian mereka sampai di gerbang rumah Ouyang. Bilqis segera datang. Dia mengenakan gaun merah hari ini, yang sangat memukau. Kulitnya putih, bibirnya seksi, dan setiap gerakannya penuh pesona. Dia melangkah maju beberapa langkah dengan senyum cerah di wajah cantiknya. Senior Julian, aku sudah lama menunggu kedatanganmu. Silakan masuk. Dia menyapa Julian dengan senyuman. Selamat datang, Senior Julian. Sebuah suara yang merdu dan keras bergema. Para anggota inti keluarga Ouyang yang berdiri di gerbang semuanya membungkukkan badan sedikit untuk menyambut Julian masuk ke dalam rumah. Keluarga Ouyang adalah keluarga yang kuat. Mereka yang berdiri di pintu untuk menyambut Julian semuanya sangat kuat. Yang terlemah berada di level kuasa kaisar. Siapapun dari mereka dapat menghancurkan Julian dengan kekuatan. Hal ini membuat Julian merasa sedikit malu. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, Bilqis, kamu terlalu mencolok.
Zahir langsung menyela dan berkata, senior suka bersikap rendah hati. Apakah kamu tahu cara bersikap rendah hati? Aku mengerti, aku mengerti. Bilqis langsung mengerti dan berkata, kamu turun duluan. Ya. Anggota inti keluarga Ouyang di pintu kemudian pergi. Senior, silakan. Bilqis mengundang Julian ke rumah lagi. Baru saat itulah Julian memasuki keluarga Ouyang. Rumah Ouyang, aula resepsi. Julian duduk. Di atas meja di depannya terdapat berbagai macam buah ajaib. Setiap buah tak ternilai harganya dan mengandung energi yang sangat mengerikan. Bahkan seluruh dunia pun tak kuasa menahan air liur ketika memimpikannya, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata dalam hati, kemewahan, ini terlalu mewah. Julian tidak dapat menahannya, dia mengambil buah kristal dan mulai menggigitnya. Dia menggigitnya dan sari buahnya masuk ke dalam tubuhnya melalui tenggorokannya, dan kekuatan yang kuat menyebar di tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh pori-pori sekujur tubuhnya mengendur, cahaya aneh muncul dari pori-porinya, dan Julian merasa bahwa dirinya akan naik ke surga. Bagus. Julian tidak bisa menahan rasa kagumnya. Bilqis memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Menurutnya, buah-buahan itu hanya sekadar hiasan. Karena, sebagai makhluk yang sangat kuat, dia tidak tertarik pada buah-buah suci ini. Namun, Julian sangat tertarik pada buah-buah suci itu. Jika dia tidak melihat sendiri tindakan Julian, dia akan curiga bahwa Julian hanya alam abadi. Hehe. Dia tersenyum dan berkata, jika kamu suka, silakan makan lebih banyak. Jika kurang, aku akan meminta pembantuku untuk memetik lebih banyak dari kebun. Julian juga orang yang berpengalaman, dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia. Keluarga Ouyang mengundangnya ke sebuah pesta, jadi mereka pasti mempunyai beberapa persyaratan. Katakan padaku, ada apa? Tanyanya ringan. Pertanyaan ini mengejutkan Bilqis. Apa itu? Untuk sesaat, otaknya tidak sadar. Dia mengundang Julian ke sebuah perjamuan hanya untuk berteman dengan orang penting dan menjalin hubungan baik dengannya. Ah! Julian juga tertegun, lalu dia berhenti dan berkata, tidak apa-apa. Julian merasa tubuhnya sedikit bergelombang. Tepatnya, kekuatannya masih terlalu lemah dan dia belum sanggup menangani identitas seorang jagoan. Memikirkan hal ini, dia merasa malu dan tidak dapat menahan batuk beberapa kali. Bilqis tidak bertanya lagi. Menurutnya, semua master senior sangat aneh. Senior, namaku Bilqis, senang bertemu denganmu. Bilqis berdiri dan memperkenalkan dirinya dengan hikmat. Julian juga ingin berdiri, tetapi ketika dia memikirkan identitasnya, dia duduk dengan tenang dan mengangguk lembut kepada Bilqis. Baiklah, saya mendengar Zahir berbicara tentang Anda. Anda memiliki kemampuan yang luar biasa dan sangat bagus. Bilqis merasa sangat gembira mendengar seorang guru senior memujinya seperti ini. Zahir mengambil kesempatan itu untuk berkata, Bilqis, lihat betapa baiknya aku padamu. Aku memujimu di depanmu. Jika kamu senang, aku akan memberimu beberapa keterampilan rahasia. Kamu akan mendapat manfaat darinya selama sisa hidupmu. Bilqis langsung mengerti setelah mendengar ini, dan berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu, Bilqis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, senior. Julian memutar matanya. Bagaimana Zahir bisa memasang jebakan untuknya? Bagaimana dia bisa menemukan teknik rahasia? Situasinya sudah sampai pada titik ini, tidak masuk akal jika dia tidak menemukan sesuatu. Namun, Bilqis adalah kepala keluarga Ouyang saat ini. Harta karun apa yang belum pernah dilihatnya? Hal-hal biasa tidak dapat disajikan. Dan tidak ada satu hal pun pada dirinya yang cocok untuk Bilqis. Dia terbatuk beberapa kali, mengalihkan topik pembicaraan, dan berkata, kudengar kepala keluarga Ouyang adalah seorang alkemis tingkat kaisar. Aku juga punya beberapa pengalaman dalam alkimia. Aku ingin tahu apakah kita bisa bertukar pikiran. Senior, apakah Anda juga seorang alkemis? Zahir juga tercengang. Bilqis berkata tergesa-gesa, baiklah, tidak masalah, aku akan segera bertanya pada ayahku. Bab 1550. Merasakan kekuatan kutukan. Bayan merupakan kepala keluarga Ouyang. Dia orang yang sangat rendah hati dan biasanya tidak keluar di depan umum. Dia menyerahkan keluarganya kepada Bilqis, dan Bilqis sangat cakap dan mengelola keluarganya dengan sangat baik. Bilqis memiliki banyak teman dan berteman dengan banyak orang penting. Bayan menyetujui semua ini. Dia juga setuju untuk menyelenggarakan perjamuan untuk Julian di rumah besar hari ini. Dia tahu tentang hal itu, tetapi dia tidak muncul, karena menurutnya, dia sendiri adalah orang kuat dan tidak perlu berteman dengan orang kuat manapun. Dia terus mundur. Dadada. Ada suara langkah kaki. Bilqis, mengenakan gaun merah yang seksi, berjalan ke ruang rahasia tempat Bayan berada dalam pengasingan. Melihat pria yang duduk bersila di tanah, dia tampak hormat dan berkata, ayah. Bayan membuka matanya sedikit, menatap Bilqis yang berdiri di depannya, mengangguk sedikit, dan berkata, bukankah kamu di sini untuk menghibur seorang senior? Mengapa kamu di sini? Bilqis berkata, ayah, beginilah adanya. Senior Julian mengaku sebagai seorang alkemis, dan dia ingin bertukar pengalamannya dalam bidang alkimia dengan Anda. Ah, benarkah? Bayan tampak terkejut. Ahli alkimia.
Dia mengenal hampir semua alkemis kuat di dunia ini. Namun, dia tidak tahu siapa Julian. Setelah beberapa saat terkejut, dia tersenyum dan berkata, "Kurasa Julian hanya ingin mendapatkan ketenaran tanpa alasan. Dia hanya memanfaatkan kesempatan ini untuk menjilat keluarga Ouyangku." Bilqis segera berkata, "Ayah, tidak, aku melihatnya mengambil tindakan." Bilqis segera berkata, "Ayah, tidak, aku melihatnya mengambil tindakan dengan mataku sendiri, dan dia dengan mudah mengalahkan Kun-Kun, penguasa alam Yuanling. Kun-Kun adalah kaisar 4 hari. Senior Julian mampu mengalahkannya. Kekuatannya jelas melampaui pemimpin Paviliun Pil saat ini dan 5 kaisar surgawi. Dan sang Master Paviliun Muda sangat menghormatinya. Kekuatannya pasti sudah mencapai level Tongtian. Jika keluarga Ouyangku ingin menggantikan Paviliun Pil, kita harus berteman dengannya. Jika kita bisa menariknya ke kubu kita." Sebelum Bilqis selesai berbicara, wajah Bayan berubah muram. Bilqis menyadarinya dan langsung menutup mulutnya. Bayan meliriknya dan berkata lembut, "Jangan terlalu banyak bicara." "Ya, saya mengerti, Ayah." Bilqis mengangguk. Bayan berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi menemui Julian itu." "Ayah, kumohon." Bilqis membuat gerakan mengundang. Julian menunggu di ruang penerima tamu selama beberapa saat, kemudian Bilqis kembali, ditemani oleh seorang pria berwajah muda, mungkin berusia sekitar 25 atau 26 tahun dan cukup tampan. Dia berjalan ke arah kami, dan setiap gerakannya dipenuhi dengan moralitas tertinggi. Bilqis berjalan di depan, mendatangi Julian, dan memperkenalkan, "Senior Julian, ini ayahku." Tatapan Bayan tetap pada Julian. Dia meliriknya, dan setelah merasakan bahwa wilayahnya hanya tingkat ke-25 dari alam abadi, ada sedikit kekecewaan di wajahnya. Ekspresi kecewa pun melintas, lalu dia segera duduk dan berkata dengan tenang, "Saudara Julian, saya minta maaf karena tidak menyambut Anda di rumah sederhana saya." Julian melirik Bayan. Saat melihat Bayan, kata-kata kutukan hitam di tubuhnya bereaksi dan berubah secara tidak normal. Saat kata-kata kutukan di tubuhnya berubah, otaknya tampak menjadi jernih. Pada saat ini, dia merasakan jejak kekuatan kutukan pada Bayan. Setelah merasakan aura kutukan itu, dia sedikit mengernyit dan bergumam dalam hatinya, bagaimana mungkin Bayan memiliki kekuatan kutukan di tubuhnya. Apakah dia juga anggota Istana Hitam? "Senior Julian, ada apa denganmu?" Zahir, yang duduk di sebelahnya, berbicara. Saat suaranya terdengar, Julian juga melihat ke arah Zahir. Kali ini, dia tercengang lagi, karena di pupil matanya, dia melihat Zahir dikelilingi oleh aura hitam. Aura hitam ini adalah kekuatan kutukan. Dia sedikit tertegun. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, kata-kata kutukan di tubuhnya menjadi tenang, dan dia juga keluar dari keadaan misterius itu. Ketika dia melihat lagi, dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan kutukan dari Bayan dan Zahir. Julian duduk di kursinya, tenggelam dalam pikirannya. Dia bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dia tahu identitas Zahir. Dia jelas bukan anggota Istana Hitam. Tapi mengapa dia merasakan kekuatan kutukan pada Zahir berulang kali? "Senior." Suara Zahir terdengar lagi. Julian menjawab sambil tersenyum dan berkata, "Saya tadi sedang melamun, maaf." Tatapan mata Bayan juga tertuju pada Julian. Ia merasa sulit untuk percaya bahwa pemuda yang tampaknya lemah di depannya ini dapat mengalahkan Kun-Kun, yang berada di level 4 Kaisar Langit, hanya dengan satu pukulan biasa. Dia merasakannya dengan hati-hati. Dia yakin bahwa persepsinya benar. Tingkat kultivasi Julian berada di level 25 dari Jalan Abadi. Rekan Taois Julian juga seorang alkemis. "Apakah Anda ingin berdiskusi tentang Taoisme dengan saya?" Bayan bertanya ragu-ragu. "Tidak." Julian tersenyum dan berkata, "Saya bukan seorang alkemis. Saya sudah lama mendengar nama Patriark Ouyang dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu dengannya. Sekarang setelah saya bertemu dengannya, saya akan menemuimu nanti." Julian berdiri, berbalik dan pergi. Saat dia berdiri, Harmony juga berdiri. "Senior Julian, mengapa kau pergi?" Zahir berdiri dan mengejarnya. Bilqis juga bingung. Dia melirik ayahnya dan bertanya, "Ada apa?" Bayan berdiri dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Orang ini terlalu lemah. Orang seperti itu tidak layak masuk ke keluarga Ouyangku." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tidak peduli apapun rumor yang beredar di luar, Bayan hanya percaya pada dirinya sendiri, dan dia memiliki keyakinan penuh pada persepsi dan penilaiannya sendiri. Di matanya, Julian hanyalah seorang yang lemah, orang yang tidak dikenal. Zahir mengejar keluar dan berteriak, "Senior, senior, tunggu aku." Dia menyusul Julian dan bertanya, "Senior, mengapa Anda pergi tanpa alasan?" "Tidak ada apa-apa." Julian tampak cukup serius dan berkata, "Aku sedikit lelah. Aku akan kembali ke kota langit untuk beristirahat. Sampaikan permintaan maafmu pada Bilqis." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Zahir, di sisi lain, menyentuh kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bergumam, "Ada apa denganmu, senior?" Sepertinya ada yang salah. Dalam perjalanan pulang, Harmony juga bertanya, "Guru, apa yang terjadi? Mengapa Anda pergi tanpa alasan?"
Julian tidak menjawabnya. Pada saat ini, dia sedang berkomunikasi dengan Kaisar Jinghong di Istana Abadi. Meskipun Kaisar Jinghong mengasingkan diri untuk memulihkan kekuatannya, ia masih dapat berkomunikasi. Kaisar, mengapa aku merasakan kekuatan kutukan pada Bayan dan Zahir? Di dalam Immortal Mansion, suara Kaisar Jinghong datang, saya tidak tahu tentang ini, Anda perlu memeriksanya sendiri, tetapi karena Anda merasakan kekuatan kutukan pada kedua orang ini, itu berarti Istana Hitam telah memahami kekuatan Pavilion Pil. Anda berada di Pavilion Pil, jadi berhati-hatilah. Ya, aku akan melakukannya. Julian menarik napas dalam-dalam. Sekarang tampaknya perlu untuk menghubungi Majian dan bertanya kepadanya apakah Istana Hitam telah melakukan tindakan apapun akhir-akhir ini. Bersambung.